Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Agustina dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor NPM 10220072. Hari ini saya akan meresum materi tentang Ma'rifatul Rasul atau mengenal tentang Rasul. Jadi, selamat menyaksikan dan terima kasih. Ma'rifatul Rasul, hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Mengapa seorang manusia membutuhkan seorang Rasul? Seorang manusia dilahirkan dengan keadaan fitrah, tetapi mereka tidak tahu menahu akan apa-apa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan seorang Rasul sebagai sosok panutan agar mendapatkan bimbingan dan ajaran yang tepat untuk beribadah, bertaubat, atau melakukan segala kegiatan sesuai dengan sunnah Rasul, agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang lurus dan benar karena adanya suri tauladan. Rasul juga memberikan petunjuk atau aturan-aturan yang seharusnya, maksudnya adalah yang mampu mengarahkan manusia di jalan yang benar. Selain itu, Rasul juga memberikan petunjuk dan tata cara beribadah dengan baik dan benar, dan kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup yang sejati. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang ta'rif Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rosala yang berarti mengutus, sedangkan Rasul yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun istilah Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami ar-Rasul. Yang pertama adalah hamilur risalah atau pembawa risalah, dan yang kedua adalah qudwatu fi tatbiqi risalah atau menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawakannya. Berikut ini adalah ciri-ciri khusus Rasul. Yang pertama adalah as-sifatul asasiyah atau sifat-sifat dasar yang layak baginya seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang kedua adalah memiliki al-mu'jizat atau mukjizat. Yang ketiga adalah adanya al-bisyarat atau berita gembira tentang kedatangannya. Yang keempat adalah adanya berita-berita kenabian atau lebih dikenal dengan an-nubuwat yang disampaikannya. Dan yang terakhir adalah adanya al-isamarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan seorang Rasul. Bagi seorang Muslim atau Muslimah, Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat dan yang paling mulia. Juga Nabi Muhammad adalah umat yang paling Allah cintai. Namun selain itu, Nabi Muhammad adalah sebagai salah satu dari hamba Allah, dari hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai seorang hamba, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang manusia yang memiliki nasab, memiliki jasad. Sebagai manusia juga Rasulullah melakukan makan, minum, mandi, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Karena apabila Rasulullah sebagai manusia, maka dari itu dakwah dengan mudah dilaksanakan dan diterima. Tidak ada satupun alasan bagi seorang manusia untuk menolaknya. Karena apabila mengutus malaikat sebagai seorang nabi, maka akan banyak alasan tidak akan melaksanakan perintah Allah. Yang pertama adalah Nabi memiliki nasab atau garis keturunan. Rasulullah SAW lahir dari keturunan yang bersih dan tanpa zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Rasulullah berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau memiliki keluarga dan keturunan yang jelas, begitu pula tentang sejarah kelahiran dan asal-usul keluarganya. Nabi Muhammad SAW memiliki jasad, yang artinya adalah fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh banyak hadis seperti rambutnya yang rapih dan senantiasa selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya yang sedang, dan sebagainya. Dari gambaran ini dapat kita simpulkan Nabi Muhammad adalah manusia yang juga sama seperti manusia biasa.
Semua kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah telah ditulis di dalam buku-buku atau sirah-sirah nabawiyah atau yang disebut dengan perjalanan Nabi. Kedudukan lainnya yang diemban oleh Rasul Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain, karena Nabi Muhammad SAW mempunyai misi adalah sebagai penyampai misi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Rasul maka menyampaikan misi atau yang dikenal dengan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat sehingga saat Haji Wada beliau berkali-kali menegaskan, "Ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan." Maka para sahabat yang saat itu hadir menjawab dengan seruan, "Ya, ya, dan ya." Tugas ketiga Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pemimpin umat. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin bagi keluarga dan pemimpin bagi negara. Nabi Muhammad SAW adalah sunnah, karena as-sunnah menurut definisi al-hadis adalah semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan atau sunnah kauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan ketetapan atau sunnah takriyah. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-basyiratul kamilah atau kemanusiaan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, memiliki jasad seperti manusia seutuhnya dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Yang kedua adalah al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat al-ismah, dijaga, dilindungi, dicegah dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga adalah asidku atau jujur. Yang keempat adalah al-fatonah atau cerdas. Yang kelima adalah al-amanah atau terpercaya. Dan yang terakhir adalah at-tabligh atau menyampaikan risalah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mempelajari ilmu yang baik dari video kami ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.